Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dean Jusinaga dengan NIM 31S23004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, materi mengenai flow control adjacent immiscible fluids. Eh, Sebelum masuk ke materi, adapun saya akan menjelaskan outline yang akan kita bahas eh, pada kali ini. Yang pertama yaitu fenomena dan jenis sistem, yang kedua asumsi yang terdapat pada fenomena ini, yang ketiga kontrol volume, yang keempat gambar profil distribusi kecepatan, yang kelima itu adalah gambar profil distribusi flux momentumnya, yang keenam menentukan persamaan flux momentum, dan yang terakhir yaitu menentukan persamaan distribusi kecepatan. Yang pertama, fenomena dan jenis sistem, di mana ada dua campuran yang tidak bercampur dan dapat dimampatkan mengalir di bawah pengaruh gradien tekanan horizontal dalam arah Z melalui celah horizontal tipis dengan posisi panjang L dan lebarnya W. Laju aliran cairan diatur sehingga separuh celah tipis diisi dengan cairan satu, di mana itu fase yang lebih padat, dan separuh celah tipis lainnya diisi dengan cairan dua, yaitu fase yang kurang padat. Pada aliran, fluida mengalir cukup lambat sehingga terjadi ketidakstabilan, yaitu antar muka tetap planar atau si datarnya. Nah, untuk jenis fenomena ini adalah Cartesian, di mana koordinatnya itu ialah X, Y, dan Z. Adapun asumsi-asumsi yang kita gunakan pada materi ini atau pada sistem ini, yang pertama yaitu kondisinya tuna atau steady state, dan alirannya itu laminar. Yang kedua, densitas dan viskositasnya itu, si fluidanya itu adalah konstan. Yang ketiga, fluida Newtonian dan alirannya itu searah, yaitu aliran cairan hanya dalam arah Z. Yang keempat, tidak ada slip antar fluida dan permukaan padat dinding. Selanjutnya, eh, aliran berkembang penuh, yaitu tidak dipengaruhi oleh efek masuk dan keluar, dan profil kecepatan tidak berubah sepanjang sumbu aliran dalam arah Z, yaitu pada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan N. Selanjutnya, fluida mengalir di bawah gradien tekanan pada Z sama dengan 0, tekanannya adalah P0, dan pada Z sama dengan L, tekanannya adalah PL. Pada asumsi yang terakhir, pada sistem ini yaitu tidak adanya gaya gravitasi. Sekarang saya akan menjelaskan gambar elemen volume atau kontrol volume untuk kedua aliran fluida ini. Nah, coba kita perhatikan pada gambar ini. Di sini kita punya dua plat paralel, di mana plat satu ada bagian atas dan plat dua pada bagian bawahnya ini. Nah, jarak antara kedua plat itu adalah L dan lebarnya adalah W. Di antara eh, kedua plat ini ada dua fluida yang berbeda yang dialirkan. Yang pertama itu ada water atau air dialirkan yang mengalir dengan rho 1 dan eh, mu 1. Dan fluida yang kedua adalah oil dialirkan dengan rho 2 dan mu 2. Eh, nah, masing-masing si fluida ini mempunyai ketinggian B yang ini. Yang ini. Yang dua ada ini mempunyai ketinggian B. Jadi total ketinggiannya adalah 2B. Selanjutnya, eh, untuk menganalisis sistem ini, kita punya koordinat X, Y, dan Z. Di mana ini koordinatnya ini termasuk koordinat Cartesian, di mana sumbu Z ini eh, searah horizontal ini ke kanan, horizontal ke kanan, yang merupakan aliran masuk si fluidanya. Sumbu X di sini arahnya vertikal ke atas, dan sumbu Y di sini ini arah dari depan ke dalam ke belakang gambar. Nah, sekarang bagian pentingnya yaitu kita ambil sebuah elemen volume tipis di posisi X di sini yang memotong kedua si fluida ini. Elemen ini tebalnya itu adalah delta X, nah, di sini adalah delta S ketebalannya, tunjukkan pada panah ini. Nah, elemen volume ini seperti irisan tipis yang memotong si kedua fluida, yaitu air dan si minyaknya.
Adapun dimensinya yang tadi yang saya sebutkan di sini adalah delta X-nya adalah ketebalan, L-nya adalah lebarnya, dan tingginya itu adalah W. 2B yang ini. Nah, di tengah-tengah di sini ada yang namanya interface atau bidang batas yang memisahkan si air dan si minyaknya. Di sini interface-nya yang memisahkan si air dan si minyak. Eh, Kedua fluidanya ini bertemu. Bertemunya itu di sini, di interface-nya itu. Dia itu bertemu tetapi tidak bercampur. Nah, tadi kan udah ada beberapa volume yang kontrol volume yang sudah saya jelaskan. Nah, fungsi elemen volume ini yang pertama tadi saya bisa sebutkan ada gaya yang bekerja di sini. Ada tiga gaya yang bekerja di sini. Yang pertama itu eh, gaya tekanan yang disebabkan dari pressure gradientnya. Yang kedua, gaya gravitasi, karena si fluida itu mempunyai berat. Yang ketiga, gaya geser. Nah, gaya geser itu adalah friction di dinding dan di interface-nya. Selanjutnya, masuk ke gambar profil distribusi flux momentum dan distribusi kecepatan. Nah, sekarang kita lihat pada bagian kiri gambar yang ini. Nah, di sini adalah distribusi kecepatannya. Yang menariknya adalah bentuknya itu seperti parabola untuk masing-masing si fluidanya. Di sini fluida 2 dan di sini fluida 1. Nah, di kedua dindingnya ini, di sini yang di sini, kecepatannya itu adalah sama dengan nol. Kecepatannya nol. Kenapa? Karena ada yang namanya kondisi no slip. Di kondisi itu di mana si fluidanya itu menempel ke dinding dan ikut diam. Kenapa dia ikut diam? Karena si fluid dindingnya ini atau si solidnya ini itu eh, diam kan, tidak bergerak. Makanya saat si fluida magnetonya ini dia itu kecepatannya itu nol. Nah, kecepatan maksimumnya itu tidak terjadi di tengah-tengah ini, tapi agak ke atas ini, ke bagian ini, agak ke atas ini, mendekati fluida yang lebih encer. Kenapa dia mendekati fluida encer kecepatannya yang paling maksimum? Karena fluida yang lebih encer, dia itu lebih fluida yang lebih mudah bergerak karena viskositasnya itu lebih rendah dan lebih mudah bergerak dia gitu. Nah, di sini ada interface. Di interface atau bidang batasnya ini, kedua fluida punya kecepatan yang sama nih. Kecepatannya sama di sini antara fluida 1 dan fluida 2. Mereka itu harus sinkron di titik ini. Di titik ini kecepatannya harus sinkron. Di titik pertemuan ini. Kemudian, ada garis putus-putus pada gambar ini yang menunjukkan plane of zero stress. Di posisi ini, tegangan gesernya adalah nol di sini. Ini adalah titik di mana kecepatan maksimumnya. Nah, di sini. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah gambar yang ini. Yang ini. Ini adalah distribusi tegangan geser atau stresnya. Di mana tegangan geser di sini menunjukkan eh, besar gaya geser yang terjadi di dalam si fluidanya itu. Distribusinya itu berbentuk linear. Nah, atau garis lurus nih. eh, Garis lurus dari masing-masing si fluidanya itu antara eh, fluida 1 dan fluida 2. Kemudian, tegangan geser maksimumnya terjadi pada saat terjadi di kedua dindingnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, tegangan gesernya semakin mendekati dinding semakin besar ini. Untuk fluida untuk kedua fluida ini, tegangan gesernya semakin besar ketika dia mendekati si dindingnya. Kemudian, di sini itu ada perubahan slope atau kemiringan di interface-nya. Nah, kenapa ini bisa terjadi kemiringan atau perubahan slope-nya? Karena kedua fluida itu mempunyai viskositasnya yang berbeda antara si minyak dan si air. Pada gambar ini ada beberapa persamaan yang kita dapat, yang dapat yang kita lihat. Yang pertama, pada bagian bawah ini menunjukkan tegangan geser maksimumnya itu di dinding bawah yang ini. Kemudian pada persamaan yang kedua eh, menunjukkan tegangan geser maksimum di dinding atas ini.
nilai itu. Kemudian eh, ada juga parameter yang menunjukkan posisi plane of zero stress. Sekarang ini nih. Selanjutnya, kita, untuk menentukan distribusi kecepatan dan distribusi momentum si flux atau tegangan gesernya adalah langkah pertama sekali yang kita lakukan ya adalah membuat neraca momentum diferensialnya, di mana kita menggunakan momentum balance yang ini, yaitu laju momentum masuk yang melintasi sepanjang permukaan X dikurang laju momentum yang keluar yang melintas sepanjang permukaan X plus delta X ditambah gaya yang bekerja sama dengan nol. Nah, dari momentum balance ini kita menempatkan persamaan di atas dalam kekekalan momentum yang diberikan, yaitu ini. Bisa kita lihat di sini yang ini. Nah, kemudian ini laju perpindahan momen konvektifnya adalah konstan. Perpindahan momen konstan di aliran masuk maupun keluar. Nah, untuk menentukan ini si persamaan kita memasukkan momentum balance ini, yang pertama kita harus